Ngedrakor season 3. Let's go. Aduh, udah lama banget nih, udah penuh laba-laba kayaknya Spotify-nya. Sumpah nih jujur aja ya, tadi ketika gue mau rekaman di mikrofon gue ada cari laba-laba. Sudah 2 minggu gue meninggalkan kamar ini dan kemudian gue kembali, pas gue ngomong kok tiba-tiba ada yang nempel di mulut gue. Apa kabar lo, Nat? Baik Pak, Bapak gimana nih yang habis menjelajahi Lombok gak pulang-pulang? Udah dapat ilham baru apa untuk season 3 ngedrakor ini? Wih, banyak. Udah dapat ilham banyak nih. Yang pertama saya harus healing dulu kan ya, dari setahun terakhir tuh kayaknya banyak sekali permasalahan hidup. Jadi harus pulang kampung. Kalau kita nonton drama buat healing, saya healingnya pulang kampung aja. Tapi kalau kata orang-orang di Twitter, kalau mau healing ya ke dokter ya kan, biar cepat sembuh. Jangan ngadi-ngadi sendiri. GWS. Jangan ngadi-ngadi sendiri ya. Tapi anyway nih, season 3 kayak tadi lo bilang ada apa yang baru. Sebenarnya udah ada beberapa ide sih yang baru yang bakalan berusaha untuk ditampilkan di Ngedrakor. Agak deg-degan juga ya, karena nih selama kita libur tuh banyak banget yang nge-DM gue personal gitu, kayak mana Ngedrakor kok ini apa nggak ada episode baru gitu. Kan saya lagi berusaha untuk bikin podcast lain ya. Comeback ke Koreaan, selamat ya. Terima kasih. Sudah kembali. Terima kasih. Terus ada podcast juga kan yang drama Thailand ya. Oh iya. Terus kemarin pas saya pulang kampung, saya libur kan 3 minggu nih. Pusing banget saya. Tiba-tiba DM-nya udah, mana episode 4 kan gak muncul-muncul. Lu udah bosan apa gimana? Enggak, saya lagi healing kata gue juga. Jadi lo kalau lo selama kita libur, lo buka Instagram Ngedrakor nggak? Enggak, mumpung kita lagi libur, gue juga ini puasa medsos untuk healing. Luar biasa, langsung cuek ya. Iya. Tapi kemarin langsung podcast Rewind tetap denger kan? Denger dong. Gimana tuh pendapat lo ngedengerin suara seksi gue di antara suara-suara seksi yang lain? Langsung auto healing gue, nggak usah susah-susah puasa medsos, harusnya denger lo aja itu. Ya buat yang belum tahu, kemarin kita ada kerjasama bareng sama Podcast Indonesia. Podcast Ngedrakor diajak buat ikutan Podcast Rewind 2021 yang bisa lo dengerin di channel Spotify-nya Ngedrakor sekarang. Dan spesialnya di situ karena Ngedrakor diwakili oleh saya, karena mereka cuma punya 1 orang. Terus Nadia kayak, ya udah lo aja gitu. Padahal sebenarnya kan gue lebih pengen Nadia ya, biar dia lebih bersosialisasi gitu. Kalau maksa gue sih, lo harus mengerti dengan jiwa gue yang rapuh ini. Akhirnya gue harus mewakili Ngedrakor gitu kan. Terus ya udah, kita rekaman terpisah dari rumah masing-masing dengan satu naskah yang keren banget ditulis oleh Suara Puan, dan kolaborasinya bersama 32 podcaster yang lain tuh kayak Widih. seneng gak sih lu, Nat? Akhirnya Ngedrakor tuh bisa ada di titik kita ada di Podcast Rewind Indonesia gitu kayak. Iya, gue tuh ngebayanginnya kita tuh kayak anak yang paling pemalu pendiam di pojok kelas, terus tiba-tiba diajak ayo main sama kita gitu. Iya. Padahal kita yang selalu kayak malu-malu kucing, tapi akhirnya diajak juga ya. Iya bener seneng banget sih bisa satu produksi walaupun dari rumah masing-masing ya bareng sama Podcast Indonesia. Pokoknya itu satu achievement lah ya di tahun lalu buat Ngedrakor. Dan beberapa hal-hal lain juga yang mungkin cukup membanggakan lah, kayak kita bisa beberapa kali masuk top podcast Spotify gitu kan. Itu juga buat kita berdua nih kayak rasanya seneng banget gak sih gitu kan sih? Iya, siapa kita? Lu kan di kekoreaan udah lumayan sering. Lah gue tiba-tiba gue malah jadi langsung insecure, apa gue ada sempat salah ngomong ya? Apakah akan menimbulkan kekacauan massa? Untungnya Ngedrakor gak kontroversial kekoreaan ya pembahasannya. Ya. Jadi masih bisa agak ditahan dikit. Nah, oke, season 3 apa nih yang menurut lo bakalan lo nantikan dari podcast ini? Harusnya season 3 tuh ada sesuatu yang nendang gitu dari Ngedrakor. Lo sebagai founder Ngedrakor gimana? Lebay. Gue tuh kepikirannya itu karena kan gue sebenarnya tim kita berdua kan sama-sama nggak suka ya kalau kita tuh belum nonton tapi kena spoiler kan. Dan gue tuh ngerasa kayak kita tuh tiap
tiap rekaman tuh kita selalu bablas gitu, kayak seolah-olah semua pendengar kita tuh udah nonton gitu. Emang sih ada beberapa yang kayak enggak kok aku suka di spoiler gitu. Cuman mungkin untuk beberapa pendengar lain yang kayak kita yang anti spoiler club, mungkin jadi kayak kalau ada episode baru tuh ragu gitu mau klik, ntar deh nonton dulu deh. Akhirnya nggak nonton, nggak dengerin kita gitu kan. Jadi kita beri solusi. Kita akan membagi segmen di awal-awal itu kita akan review general. Jadi kayak ya lebih ke ini bagus nggak sih, ini like nonton nggak sih, apa yang kita suka dan nggak suka. Mungkin ya tipis-tipis aja gitu. Baru setelah itu segmen berikutnya kita yang lebih ke detailnya gitu loh, kayak overthinkingnya bener-bener scene-scene yang bisa nyambung kalau lu udah nonton juga gitu kayak kita. Jadi bakal ada timestampnya gitu ya. Kalau mau yang spoiler free dengerin sampai menit segini, kalau mau yang spoiler dengerin mulai dari menit segini sampai menit segini gitu ya. Jadi pendengar punya pilihan nih, mau dengerin yang non spoiler atau dengerin yang spoiler atau dengerin semuanya. Bener juga sih ya. Iya. Merangkul semua pihak dengan harapan kita bisa sering-sering masuk top podcast aja di chart gitu ya. Tetap goalsnya cuma satu, soalnya cuma chart aja, jadi biar bisa dibanggain. Itu sih mungkin juga kalau misalkan nanti di kedepannya Ngedrakor bakal ada kerjasama dengan beberapa pihak gitu ya, mungkin dengan platform A, platform B, platform C atau platform D, atau mungkin kita bikin platform sendiri. Mungkin bisa jadi, atau mungkin juga nanti akan ada iklan yang dibundling sama podcastnya. You expect that from us deh gitu, maksudnya kita udah kasih tahu nih sekarang mungkin nanti akan ada iklan, jadi siap-siap aja menerima sedikit product placement. Anyway, kita season 3 ini membuka banyak banget peluang dan possibility untuk teman-teman buat berkolaborasi juga sama Ngedrakor, karena di tahun lalu kita juga sempat beberapa kali berkolaborasi juga, dan kemarin di podcast Rewind juga jadi momentum juga sih. Ternyata ekosistem podcast Indonesia tuh segini gedenya loh ternyata, dan orang-orangnya itu orang-orang besar semua loh gitu. Jadi kayak ya bener kata Nadia sih, kayak ciut sendiri gitu, kayak gila orang-orang keren dan aku di antara orang-orang keren gitu tuh, kayak seneng aja. Dan mungkin kedepannya kita bisa lebih banyak berkolaborasi lagi kali ya. Hilang-hilangin lah dikit sifat malu-malu kucing ini. Lu gue ya, bukan gue mah nggak tahu malu anaknya. Dan anyway, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat teman Ngedrakor yang selama ini udah mau nih ngedengerin ocehan kami berdua di podcast Ngedrakor, terutama di 2021 dan 2020 kayak awal-awal banget kita mulai. Dan sekarang kita udah masuk ke tahun ketiga, udah masuk season 3 gitu kan, kayak I don't believe it gitu loh, kayak wow, cepat sekali waktu ini berlalu gitu. Iya, gak nyangka tiba-tiba udah selama ini ternyata ya gue menggibahi karakter-karakter fiksi dengan lo. Dan ya mungkin juga kalau misalkan selama ini kita pernah salah-salah kata, mungkin dimaafkan. Semoga. Ya karena gue gak nyangka loh, kan kalau ke Koreaan emang kata lu kan sensitif gitu kan, ya namanya berhubungan dengan idol gitu, orang asli, orang nyata. Tapi ternyata pun ada beberapa orang yang kita ngegibahin karakter fiksi pun bisa bikin orang tersinggung gitu. Kayak tiba-tiba gue bilang Andrea kayaknya bakal meninggal, terus yang pas lu ngasih sisipan teori BL ke Orbi Love Summer yang mana tidak terbukti sama sekali. Iya. Ini semua hanya ya ocehan overthinking dari dua orang penikmat drama Korea seperti kalian. Betul, dan kita sangat menghargai masukan yang dikasih ke kita. Kalau memang ada ucapan-ucapan kita yang salah dan kemudian ditegur, kita merefleksikan diri gitu ya, nggak serta-merta kayak kita malah jadi membela diri. Nggak juga sih, kita beneran mempertimbangkan itu sebagai sebuah masukan untuk memperbaiki kualitas konten yang akan kami berikan ke depannya gitu. Wih, bahasa gue udah kayak orang-orang tua gak sih? Kayaknya makin tua makin berusaha untuk bijaksana ya, Kak. Harus gitu dong. Walaupun ini kita ngomongin fiksi ya kan, kita semua harus menanggapinya dengan bijaksana dan juga kepala dingin ya. Biar 2022 nih, aduh, Omikron udahlah di luar sana udah menggeliat gitu ya. Iya, biarkanlah udah heboh lagi. Iya, biarkanlah ini jadi sebuah
cara untuk kita menikmati hidup gitu dengan mengomentari dan membahas ya tontonan-tontonan yang emang seru untuk dibahas gitu sih. Jadi ya tipsnya kalau untuk mau ngedengerin drakor ya no hard feeling lah, jangan terlalu diambil baper dengan semua teori-teori gelap kita. Betul. Semoga semuanya bisa sama-sama menikmati konten ini dengan kepala dingin, bener kali tadi itu poin yang bener sih. Dan thank you buat teman-teman yang udah setia mendengarkan kami di sini dan terima kasih atas dukungannya selama episode ngedrakor setahun kemarin dan sejak episode 0, thank you banget. Dan terima kasih buat Nadia sebagai partner terbaikku di podcast ini. Alah, lu kalau di Korean bilang partner terbaik lo Dita. Iya dong. Emang lu ya dasar. Iya dong, harus gitu. Gue berasa menjadi wanita yang dipoligami diam-diam.